Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ba'thi amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah fi hadal yawm al-mubarak wasalna ilal bab ats-tsalis min muqarrarina. Alhamdulillah kita udah sampai di bab yang ketiga dari pelajaran tauhid ya. Sekarang kita udah sampai di bab asy-syafa'ah. Nah, ini titik 3 ini ya. Asy-syafa'ah. Apa itu asy-syafa'ah? Akan dibahas di bab ini ya. Yastamilu yaumul qiyamati ala marahil wa mawaqifuha ila tamma dzikruha fil Qur'anil Karim wa sunnah an-nabawiyah. Di hari kiamat kelak ada tingkatan-tingkatan peristiwa yang sangat dahsyat ya, peristiwa yang sangat besar yang mana telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah ya, Sunnah Nabi Muhammad SAW. Min hadil marahil asy-syafa'ah. Di antara kejadian besar pada hari kiamat adalah kejadian apa? Syafa'ah ya, syafaat. Wahiyya minal masail wadiha allati dzakarat fil Qur'anil Karim. Ini masalah yang sangat jelas ya, yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ini artinya syafaat itu memang ada ya. Jangan kita ingkari syafaat. Tapi nanti akan dijelaskan bagaimana syafaat yang benar, bagaimana cara kita mendapat syafaat yang benar ya. Bukan asal minta-minta ke kubur begitu ya. Nah, ini dia. Yang pertama, ta'rifus syafa'ah. Pengertian daripada syafaat. Lafzu syafa'ah lugatan mushtaqun min lafzi syafa'a yashfa'u syaf'an. Dalam bahasa Arab, syafaat itu secara bahasa ya, diambil dari kata syafa'a yashfa'u. Asyai'u sayyaru syaf'an. Ini artinya menjadikan syaf'an ya, menjadikan genap. Ustadz ulang, artinya syafaat secara bahasa itu genap ya, menjadikan sesuatu genap, lawan daripada ganjil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr, wasyaf'i wal watar. Dan Allah bersumpah demi yang genap ya, asy-syafa' wal watar. Watar atau witer, dan yang ganjil. Ini secara bahasa ya. Yuqal kana witran fayashfa'uhu bi akhar ay qoronahu bihi. Dikatakan bahwasannya sesuatu itu ganjil ya, sendiri, fayashfa'u bi akhar, dan digenapkan dengan yang lain. Wa yuqalu aidan annash. Ini kurang titik 3-nya ya. Bukan syafa'ah tapi syafa'ah. Wa yuqalu aidan annasyafa'ata fil lugha hiya talab au tawassut ya. Dikatakan juga makna lain daripada syafaat ini ialah permintaan atau penengahan ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk liizalati au takhfifi. Secara bahasa ini permintaan atau penengahan, artinya meminta kepada orang lain agar dihilangkan hukumannya atau diringankan uqubah iqab, hukuman, au rafuha, atau dibatalkan hukumannya. Wa fil haqiqati anna syafa'ah hiya minasy-syafa'ai nakidul watar. Ini diulang-ulang aja ini penjelasannya ya, kurang lebih sama ya. Pada hakikatnya, ini dicatat ya, makna syafaat pada hakikatnya ialah nakidul witer, lawan daripada ganjil ya, artinya genap. Gitu aja tulis. Secara bahasa syafaat itu artinya genap ya, yakni anal insan idza dhahaba lidda'in wahdahu yakunu witron fayakhudhu ma'ahu man yashfa' lahu ayakunu syaf'an lahu. Ini juga syafaat ini diartikan di sini ketika orang pergi ya untuk
untuk berhutang kepada orang lain ya dengan sendirinya. Maksudnya dia sendiri ya, berhutang sendiri. Yakunu watron fayakhudhu ma'u syafa'an, dan mengambil orang lain, mengajak orang lain untuk menggenapkannya. Artinya mengajak orang lain untuk membantunya ya. Nah, ini syafaat juga dapat diartikan rekomendasi ya. Supaya apa? Ayakunu lalu syafa'an lahu, supaya orang lain mau meminjamkannya. Artinya mengambil orang lain yang dekat dengan orang yang dihutang itu. Nah, itu usah dicatat ini. Walau aratna annahu ma'ana man yashfa'an yakun hadza syafa'u qudr. Nah, ini dia walau aratna annahu ma'ana man yashfa'lana yajibu. Syaratnya orang yang bisa memberi syafi' yang memberi syafaat ialah lahu kudrun. Lahu kudro maunya nih, kurang alif, kurang tak marbuto ya. Lahu kudrotun indal masfu indahu. Syaratnya orang yang bisa memberi syafaat itu dia harus memiliki kudroh, kemampuan untuk memberi syafaat. Bukan sembarang orang ya. Nah, ini antum minta syafaatnya di hari kiamat kepada orang yang hari-harinya nggak pernah sholat, mabuk-mabukan, maksiat, berzina aja kerjanya, nggak pernah sholat, nggak mau ini, nggak mau ibadah. Ini nggak bisa, jelas orang seperti ini tidak bisa memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Wa amma syafa'a istilahan fahiya lam takhruj anid dalala lugawiyah. Adapun syafaat secara istilah, maknanya nggak jauh-jauh tadi dari makna lugawiyah. Idza syafa'atu hiya su'al fi tajawuz anil dzunub. Ini syafaat diartikan permintaan agar selamat daripada dosa ya, tajawuz. Selamat daripada dosa. Tajawuz ini artinya melewati dosanya. Artinya ya dia tidak menanggung dosanya ya, soal agar tidak dihukum dari dosanya. Au ya ibarat an talabatil masfu ilai. Atau ibarat permintaannya kepada orang yang permintaannya dari orang yang meminta syafaat kepada orang yang memberi syafaat ini ya. Ini dia maknanya ya. Ini dicatat ini. Fal murad bi syafa'ah huna, maksud daripada syafaat ya secara secara istilah adalah talabus syafi' minallah, yaitu permintaan daripada syafi' ini yaitu orang yang memberi syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, kayyakfirullahu, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dzunuba syakhsin muayyan, mengampuni dosa-dosa orang yang telah diberi syafaat tadi daripada orang yang memberi syafaat, wa yudkhilul jannah, dan memasukkannya ke dalam surga. Ini dia makna daripada syafaat ya. Dicatat, Ustaz ulang. Makna dari syafaat ialah permintaan dari orang yang bisa memberi syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa orang yang diberi syafaat tadi oleh pemberi syafaat ya, dan agar dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fahiya fil haqiqati babun min abwabi rahmatillah. Ini hakikatnya syafaat ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ja'alahu min khilali hadhi syafi' mustamil fir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat ini, orang-orang yang bisa memberi syafaat di buku ini diterangkan bahwasanya yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas ya, nabi kita, rasul kita bisa memberi syafaat. Wa ahlu baitihi, dan ahlul baitnya, keluarga Rasulullah ya, cucunya, anaknya, dan lain sebagainya, keturunannya. Wa ghairuhum mimman, dan yang lainnya di sini. Bisa juga orang-orang soleh ya. Orang-orang soleh penghafal Quran ini insya Allah bisa memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Daripada orang mimman ya'zanallahullahu ta'ala bidzalika, daripada orang-orang yang diizinkan Allah untuk memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Tidak semua orang bisa memberi syafaat ya. Li ajli takrimuhum wa izhari uluwi sya'nihim wa maqamihim ya. Agar Allah perlihatkan ya kepada orang-orang soleh ini di hadapan orang banyak itu kemuliaannya, dan menampakkan kedudukannya ya
dan makomnya, jabatannya, kedudukannya atau pangkatnya pada hari kiamat kelak. Nah, ini firman Allah tentang syafaat, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Dan barang siapa yang ingin memberi syafaat, artinya barang siapa sesungguhnya orang itu tidak bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Ini ayat kursi ya. Insya Allah antum hafal semua. Nah, ini dia dalil lain surah Yunus ayat 6. Inna rabbakumullahu yakhluqu samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di itu nih. Nah, ini sama ya. Tidak ada orang yang bisa memberi syafaat kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung ke pembahasannya aja ya syahid. Nah, kemudian kita ke poin kedua, asy-syafa'atu wa adillatu 'alaiha. Nah, ini dia dalil-dalil atau nas-nas tentang syafaat. Ana syafa'a min masail wadiha allati dzukrat fil Qur'anil Karim wa yadullu ala subutiha adid min ayatil kitab wal ahadits al marwiyah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sayasta'ridul muallif fi ma yali ba'daha ba'dun. Ini dia diterangkan di sini bahwasannya syafaat itu sudah jelas ya. Sudah jelas diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim ya dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalilnya jelas ya. Ini yang pertama alif. Anna syafa'atu kama dzakarna hiya min babi rahmatillahi fahiya la takunu illa biizni wa iradatiha. Ini dia. Yang pertama syafaat itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. La takunu illa biizni, yang mana syafaat itu tidak terjadi kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sembarangan orang bisa memberi syafaat ya. Ini dia dalilnya. Wa kam min malakin fis samawati wal ardi la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda. Artinya berapa banyak daripada malaikat di langit ya. Malaikat ini tempat tinggalnya di mana? Di langit ya. Kalau kita manusia di bumi, kata Allah mereka yang di langit ini, malaikat ini tidak bisa memberi syafaat kepada satupun orang ya. Illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dicatat ya, izin syaratnya agar orang itu bisa memberi syafaat ialah izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mendapat izin kepada orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Ini dia. Ini tadi sudah disebutkan di ayat kursi. Ini juga ini surat Toha. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari itu di surah Toha ya. Ayat berapa ini kok 901 enggak ada ya. Ayat 19 mungkin ya. Atau 91. Pada hari itu manusia itu tidak bisa memberi syafaat kepada yang lainnya kecuali dengan izin dari Allah ya. Dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya, walaupun orang itu soleh, tapi yang diberi syafaat itu orang kafir. Ini jelas orang kafir itu tidak bisa diberi syafaat ya. Kalau orang Islam pun masih harus tunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah menghendaki orang ini mendapat syafaat atau tidak? Ya, tergantung Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kita diajarkan untuk tidak banyak berharap ya dari orang lain, agar kita bergantung kepada amal soleh kita ya. Jangan mengharap orang lain pada hari kiamat kelak, karena banyak ini terjadi nih, orang-orang ini datang ke kuburan ya. Padahal orang ini jarang sholat, jarang ibadah, datang ke kuburan ya. Nggak tahu minta doa sama ini, bayar kepada tukang-tukang doanya itu. Ini nggak benar ini. Datang ke makam guru ini, Habib ini, minta syafaat ya supaya selamat dari surga neraka. Ini harus diluruskannya, bukan seperti ini ya cara mendapat syafaat yang benar. Caranya antum bergaul dengan orang soleh,
dekat sama orang soleh, saling menasehati, sering ikut kajiannya orang soleh, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan bersama orang soleh. Ini yang benar, bukan datang ke kuburan minta-minta di kuburnya. Nah, ini salah satu bentuk kesyirikan yang banyak tersebar di negeri kita ini, minta-minta sama ahli kubur ya. Nah, kemudian Mbak, ini ridho Allah sama kayak tadi. Wala yashfa'una illa liman irtadah wa hum min khasyatihi musyfiqun. Dan mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang yang telah Allah ridhoi, wa hum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka dari ketakutannya merasa takut. Nah, ini dia dalil bahwasannya syafaat itu tidak bisa terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang ketiga, qudratus syafi' ala syafa'ah. Kemampuan orang yang memberi syafaat tadi untuk memberi syafaat. Nah, ini tidak semua orang bisa memberi syafaat ya. Dukun-dukun, orang yang sering bermaksiat, orang yang sering dosa, orang-orang seperti ini ya jelas ya tidak bisa memberi syafaat. Hanya mereka yang orang-orang soleh ya, orang-orang baik, orang-orang yang rajin ibadah, yang penghafal Quran, yang alim, ulama yang bisa memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Nah, tapi ya bukan kita sering datang ke kuburannya ya, minta-minta ketika dia mati ya. Ini tidak benar. Yang benar kita selama hidupnya kepada orang soleh ini, orang yang rajin ibadah, kita duduk ya, saling mengingatkan ya dalam kebaikan ya, saling nasihati ya, saling berlomba-lomba dalam ibadah. Nah, ini dalilnya surah Az-Zukhruf ayat 68, wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah, dan orang-orang dan mereka yang dahulu mereka sembah. Ini maksudnya berhala-berhala yang mereka sembah itu la yamlikuna, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kekuatan ya, tidak memiliki syafaat kepada mereka. La yamlikuna yad'una, yang mereka mereka minta doa kepadanya. Berhala tadi itu illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali yang menyaksikan dengan hak wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui bahwasannya berhala-berhala itu tidak bisa memberi syafaat. Dan yang terakhir dalilnya perkataan Nabi Muhammad SAW, innan nasa yasiruna yaumal qiyamati jussan kullu ummatin tattabi'u nabiyah. Sesungguhnya manusia pada hari kiamat kelak akan datang ya kepada nabi-nabi mereka, kullu ummatin tattabi'u nabiyah, dan mereka mengikuti nabinya. Lalu mereka berkata ini, umat-umat nabi terdahulu ya fulan isfa' lana, wahai fulan beri kami syafaat, hatta tantahi syafa'atu ilayya, dan sampai syafaat itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ini di syafaatul uzma ya, maksudnya pada hari kiamat kelak itu semua manusia itu datang kepada nabi-nabi ya, meminta syafaat agar dimulai pengadilan hari kiamat, dimulai hisab. Karena keadaannya sangat susah sekali, mengerikan sekali ya pada hari itu. Semua nabi itu menolak ya, sampai semua umat ya, bukan hanya umat kita ya, seluruh manusia pada hari kiamat datang kepada nabi meminta agar segera dibuka pengadilan hisab ya. Fazalika yaumun yab'atsuhullahu maqamal mahmud. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ya maqam mahmud ya, kedudukan yang terpuji, kedudukan yang mulia kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.